Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam program Resapi, Renungan Sapaan Iman dari Gereja Kristen Jawa Margoyudan, Surakarta. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan, namun terlebih dahulu kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, untuk penyertaan-Mu terhadap kami dan keluarga. Untuk pagi hari ini, Tuhan bangunkan kami dengan kesegaran dan kesehatan, serta Tuhan izinkan kami menikmati berkat-berkat Tuhan yang tidak berkesudahan. Saat ini, kami akan menerima sapaan-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti akan kehendak-Mu dan kami dimampukan menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, bacaan firman Tuhan pagi ini kami ambilkan dari kitab Mazmur 122 ayat yang pertama. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa Daud adalah seorang gembala yang berasal dari Bethlehem. Ayat ini sangat identik dengan tema Natal di tahun ini, seperti yang dikatakan para gembala. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang dikatakan Tuhan kepada kita. Saudara, jika kita diminta untuk menyebutkan sebuah nama tempat yang ingin kita kunjungi, tentu jawabannya akan sangat beragam, sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Ada yang menjawab ke mall, pusat perbelanjaan, pasar, bioskop, taman, kawasan wisata, atau mungkin ke kolam renang, ke lapangan olahraga, atau ke tempat-tempat kebugaran, dan lain sebagainya. Apakah kita juga akan memberikan respon yang sama seperti contoh tadi? Apakah ada di antara kita yang akan menjawab seperti Daud atau para gembala? Pernyataan yang sangat menarik disampaikan oleh Daud di dalam Mazmurnya. Ia merespon dengan sukacita ketika orang mengajaknya ke rumah Tuhan. Tentu ada alasan bagi Daud yang mendasari responnya tersebut. Di antaranya adalah Daud melihat orang-orang yang bersyukur itu pergi ke rumah Tuhan. Ada otoritas Tuhan bagi Daud dan keluarganya, sehingga bisa bertemu dan berdoa bagi saudara-saudara seiman, bagi bangsa pilihan Tuhan. Seraya Daud berharap bahwa mereka juga dapat mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan sama seperti Daud. Selain itu, Daud juga sangat mengerti bahwa di dalam rumah Tuhan, ia menikmati hadiratnya yang sangat menenteramkan. Dan tidak heran jika Daud pernah berkata, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kenapa? Karena Daud sangat mencintai rumah Tuhan. Saudara, tentu tidak salah bukan? Jika kita sangat antusias pergi ke suatu tempat yang kita sukai. Namun,
Jangan sampai kita mencoret rumah ibadah dari daftar nama tempat yang membuat kita bersuka cita saat kita datang ke sana. Kenapa? Karena di dalam rumah Tuhan, kita dapat berjumpa dengan Tuhan yang dapat memberi kita kelegaan dan penghiburan yang sejati. Lebih dari yang dunia tawarkan pada kita. Jika ajakan pergi ke rumah Tuhan tidak lagi membuat kita bersuka cita, tentu ada yang keliru dari diri kita. Mari kita renungkan. Apa yang dunia tawarkan pada kita ketika kita mencoret nama tempat rumah Tuhan dari daftar tempat yang kita sukai? Atau apa yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita taat dan setia datang ke rumah Tuhan dan menikmati hadirat-Nya yang memberi kelegaan yang sejati kepada kita. Ingat, janji Tuhan pasti digenapi. Untuk itulah kita setia berharap kepadanya. Tuhan memberkati saya dan saudara. Amin. Saudara, marilah kita merenungkan firman Tuhan tadi. Apakah kita bersuka cita ketika datang ke rumah Tuhan? Atau kita lebih tertarik pada tawaran dunia ketika kita meninggalkan rumah Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sapaan-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami dan memampukan kami menjalani hidup pemberian-Mu agar kami dapat menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk itu kami mohon bantuan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dimampukan menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Ampunilah kami akan dosa kami, bimbinglah kami, dan sertai kehidupan kami beserta keluarga kami. Ajari kami untuk selalu bersyukur dan selalu ingat akan janji-Mu bahwa Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu, tetapi Engkau tetap senantiasa menggenapinya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, kita telah bersama-sama merenungkan sapaan Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Amin.